Raden Saleh itu siapa, Pak? Oh, Raden Saleh itu seorang seniman besar, ahli melukis. Oh, jadi Raden Saleh itu bapaknya Diponegoro ya, Pak? Loh, bukan bapaknya Diponegoro. Raden Saleh itu seniman yang melukis sejarah Diponegoro waktu ditangkap Belanda pada waktu itu. Kalau mau lihat ceritanya, ini loh, seperti ini. Perhatikan ya. Nah. Saleh Syarif Bustaman. Aku sangat kagum dengan kehebatanmu. Bakat keterampilan lukismu tak tertanding. Aku berencana mengirimmu belajar ke negeri Eropa supaya engkau bisa lebih lebar mengembangkan sayap pemahaman dalam dunia seni lukis khususnya. Harapanku agar engkau melahirkan karya-karya terbaik dalam hidupmu. Apakah engkau menyetujui usulku ini, Saleh? Tuan Bayen, Anda sudah kuanggap sebagai guru dalam ilmu dunia seni. Bukannya aku menolak, Tuan. Akan tetapi, aku tidak bisa meninggalkan bumi kelahiranku ini yang sekarang sedang menangis dirundung kedukaan akibat kekejaman kaum penjajah yang telah merampas hak kehidupan dan merendahkan martabat bangsaku. Tak pelak, para kesatria harus berjuang membela kaumnya dengan mempertaruhkan nyawa. Apabila aku menyanggupi permintaan Anda, lantas di mana rasa hormatku kepada tanah kelahiranku ini, Tuan Bayen? Saleh, menurutku menjadi sosok kesatria tidaklah harus mengangkat senjata maju berperang ke medan laga. Caramu berperang melalui karya lukismu merupakan senjata yang tak kalah tajamnya. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa martabat bangsamu sejajar dengan bangsa para kaum penjajah. Perang tanah Jawi, mangu sroneng driya.
Dipo Negoro. Kau adalah mimpi bagi tanah Jawa saat ini. Engkau adalah matahari yang diidam-idamkan terbit dari ufuk timur, menyingkap kelam malam. Kau tak lain adalah Sultan Ngabdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Panotogomo, Khalifah di tanah Jawa. Sudah saatnya kau melakukan kewajibanmu menjadi duta dari keadilan, utusan keadilan yang memerangi kebatilan dengan sarana perang suci. Dipo Negoro, apakah dalam aturan agamamu diizinkan untuk berperang, sekalipun memusnahkan kebatilan? Kau tahu betapa perang merobek semua kehidupan, betapa perang menghanguskan semua peradaban. Perang adalah perang, gambaran kelam yang saling menikam. Dipo Negoro, bijaklah, bijaklah dengan kearifan yang engkau miliki. Apakah tiada cara lain bagi sang Ratu Adil untuk menghakimi kebatilan Dipo Negoro? Dipo Negoro, kau sudah yakin dan berkehendak menjadi utusan sang Adil. Janganlah kau goyah dan gundah dalam melangkah. Perang tetaplah perang. Perang selalu menyisakan kesedihan. Perang bagai ujung anak panah atau tombak yang siap merobek badan, meregangkan nyawa. Surga bagi siapa saja yang mati dalam perang, tentu pada barisan yang benar. Bukankah itu hak dari setiap jiwa yang berperang di Diponegoro? Tapi lihatlah, lihatlah, kalaupun kau tetap bersikukuh menabuh genderang peperangan, kau lihat betapa daratan ini akan dipenuhi tangisan anak kecil yang akan memanggil-manggil nama ayahnya. Sedangkan ayahnya telah binasa tertikam perang. Daratan ini akan dibanjiri aliran air yang menganak sungai, sedang sumbernya dari derai air mata para istri yang telah ditinggal perang suaminya. Kau tak pernah tahu bahwa sikapmu telah memasung setiap jiwa, memasung setiap jiwa yang merdeka karena egomu yang mengatasnamakan keadilan. Jika kau masih ragu untuk mematikan api perang suci ini, lantas mengapa? Mengapa kau masih memakai nama Sang Murtini Ngajurit Diponegoro? Apakah perang suci aku bisa mengalahkan musuh Diponegoro? Diponegoro, perang suci ini bukan mengatasnamakan kemenangan ataupun kekalahan. Yang terpenting, kau telah menasbihkan jiwamu sebagai duta dari keadilan. Ya. Baiklah. Betapapun beratnya, tetap akan aku lakukan. Sebagai guratan takdirku untuk menegakkan kehendakku sebagai Ratu Adil. Diponegoro, ciptakan kejernihan berkehendak. Suro, Diro, Jayaning Rat, lebur dening ulah Darmastuti. Wahai para prajuritku dan rakyatku semua, seiring merekahnya matahari di ufuk timur, aku akan memulai perang suci ini dengan sebutan Perang Jawa. Aku beserta prajurit Heru Cokro
yang akan bersedia menghempaskan kabut kegelapan yang telah menyelimuti tanah Jawa. Rawe rantas, malang putung. Prajurit melangkah ke medan perang, hancurkan musuhnya, kalahkan lawan, membela negara untuk menang. Letnan Gubernur Jenderal Hendrik Markus de Kock. Menurut laporan dari para panglima serdadu di medan peperangan yang sudah saya terima, pasukan Diponegoro telah berhasil mengepung daerah kekuasaan Sultan Yogyakarta. Dengan kemenangan pasukan Diponegoro, berarti daerah kekuasaan Karningsun di wilayah Jawa Tengah Selatan sudah berhasil direbut oleh pasukan Diponegoro. Mayor General Joseph Vanken, apakah tidak ada siasat perang yang bisa meredam gerakan dari pasukan Diponegoro? Jenderal, berbagai siasat militer sudah digunakan untuk meredam pasukan Diponegoro. Akan tetapi, pertarungan ini bukanlah perang dengan gaya Eropa yang mengandalkan kepungan dan pertempuran yang sudah terencana. Pertarungan ini bukanlah perang gaya Napoleon yang syarat dengan pasukan berbaris rapi dan pertempuran yang hanya memperebutkan sebuah kekuasaan negara. Pasukan Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya
yang syarat sergapan, gerak cepat, dan serbuan yang tak terduga untuk mengejutkan lawannya, Tuan. Tentara Diponegoro juga telah menguasai medan tempur, dan mereka merupakan pejuang gerilya yang sangat tangguh, mampu bertahan dengan perbekalan yang seadanya, dan mampu hidup di kawasan hutan belantara. Pasukan Diponegoro juga pintar menggunakan senjata rampasan dari tentara-tentara kita yang telah berhasil dikalahkannya, tuanku. Verdomen! Mayor General, aku tidak ingin mendengar sanjungan kemenangan Diponegoro beserta pasukannya. Bacakan saja laporanmu, Mayor. Verheft, Warden General. Menurut laporan yang terakhir saya terima, sekarang pasukan Diponegoro dibagi menjadi 3 divisi. 2 di antaranya telah dikirim ke arah utara dan tenggara ibu kota Sultan, Yogyakarta, dan 1 divisi ke sebelah barat Kulon Progo sampai daerah Bagelen Timur. Sementara pasukan Diponegoro yang terbesar berjumlah 800 prajurit bergerak di seluruh wilayah pedesaan Mataram dan sekarang telah mendirikan beteng di daerah sekitar Pleret. Apabila pasukan yang berada di Pleret tidak segera dihancurkan, pasti semakin akan mengancam wilayah kekuasaan Sultan di bagian timur keraton Yogyakarta, Jenderal. Kolonel Fran David Kokius, perintahkan anak buahmu yang berjumlah 4.200 serdadu untuk menghancurkan pasukan Diponegoro di daerah Pleret. Dan aku tugaskan juga kepadamu untuk membangun beteng darurat atau stelsel di daerah sepanjang Banyumas sampai ke Ponorogo. Siap, Jenderal. Segala perintah akan saya laksanakan, Jenderal. Mayor Jenderal Vanken. Untuk sementara waktu, engkau menggantikan kedudukanku. Saya akan berada di Batavia dan meminta para komandan Karningsun pasukan gabungan di luar Jawa untuk mengirimkan pasukannya ke Jawa. Dan juga aku akan meminta kepada Gubernur General Leonard Pierre Joseph Burggraaf de Busch untuk menambah jumlah serdadu pasukan dari Eropa ke daerah Jawa Tengah di sisi selatan. Saya juga telah mengirimkan surat kepada Tuan Sultan di Yogyakarta dan Tuan Sunan di Surakarta untuk mengirimkan tambahan pasukan kerajaannya sebelum pasukan bantuan tiba di Pulau Jawa. Siap, Jenderal. Segala perintah dari Anda akan saya laksanakan, Jenderal. Laksanakan segala perintahku, Mayor.
siapa yang berani maju denganku? Ayo, majulah melawanku. Selamat malam, Bapak Mayor Jenderal. Perkenalkan, nama saya Jemek Supardi, pantomim asal Yogyakarta. Kok kepalamu bersinar seperti itu? Wah, ya ini memang begini. Dari zaman dahulu memang sudah begini nih. Keren toh? Oh, nggak bisa. Pukul pakai ini cincinku yang akik semua ini. Wah, kamu itu mau apa? Saya mau beratraksi karena saya telah diajak Mbah Lejar ke sini. Saya mau menari. Sana, kamu pergi dulu sana. Ayo. Ganggu saja kamu tentara. Ada capeknya. Mayang tidak pakai keprak, tidak pakai apa-apa. Ayo Mas, saya mau menari sebentar Mas. Untuk istirahat dulu Mas. Astagfirullah, Jemek jengking di situ mati. Aduh. Wah. Kalau tidak saya pukul mundur seluruh
pasukan Belanda ini. Semua akan mati pasukan Diponegoro. Belanda, ayo tandingi pasukan Diponegoro. Pasukan Diponegoro, serbu pasukan Belanda, hancurkan batang-batangnya, maju, Allahu Akbar. Yuk, maju. Sentot Alibasah Abdul Mustopo Prawiro Dirjo. Isi surat yang engkau tulis kepadaku. Aku sudah mengerti apa yang kau inginkan.
Pertama, kau menginginkan untuk memimpin pasukan di tengah medan pertempuran. Untuk hal ini aku setujui. Akan tetapi, permintaanmu yang akan menaikkan harga pajak, aku menolaknya, Sendot. Tuanku Pangeran, jikalau pajak tidak dinaikkan, lantas dari mana? Dari mana kita akan menyukupi kebutuhan selama berperang, Tuanku Diponegoro? Sendot, terjadinya perang suci ini janganlah kau kotori dengan membuat kesengsaraan rakyat kecil. Keinginanmu bukan untuk membantu meringankan beban mereka, justru akan malah membuat berat kehidupan mereka yang sudah sengsara, Sendot. Tetapi Tuanku Pangeran, amatlah mustahil jika para prajurit untuk tetap mempertahankan perang dari hasil rampasan perang. Karena pasukan Belanda semakin hari semakin kuat. Jikalau prajurit Diponegoro tidak bisa mengimbangi kekuatan pasukan Belanda, maka para prajurit Diponegoro akan kalah, Tuanku Diponegoro. Menang dan kalah bukan sesuatu yang utama dalam perang suci ini, Sendot. Janganlah engkau terbelenggu oleh nafsumu. Peperangan ini bukan sembarang perang. Ini perang suci, Sendot. Bukan untuk memamerkan kesaktiannya, tetapi perang ini harus dengan strategi yang sangat handal untuk mengalahkan para tentara Belanda, Sendot. Tuanku Pangeran, jika demikian, Anda telah menuduhku berbuat menyimpang dari aturan perang suci ini. Tak sedikit pun aku berpikiran demikian, Sendot. Aku sangat memaklumi jiwamu yang muda terlalu berapi-api. Maka lebih baik besarkan sembahmu kepadanya. Mungkin dengan cara itu kau akan sedikit tenang, Sendot. Pangeran! Penolakan Pangeran terhadap semua saranku tidaklah menjadi soal. Tetapi Tuanku Pangeran, jika akhir sejarah perang suci ini di ujung kehancuran, bagaimana teriakan dan cacian yang mereka umpatkan kepada kita, Tuanku Pangeran? Pangeran, utusan Ratu Adil sebagai Sultan Heru Cokro ternyata telah gagal meruat penistaan di bumi Jawa ini, Pangeran. Menangi jaman edan ewohaya ing pambudi Nora edan Nora tahan
hang nglakoni boya ketuman melek kaliran wekasan nipun dilala kersa Allah bekja bakja nekang lali luwe bekja kang eling lawan was padha ketuman beca-becane wong kang lali isih beca wong eling Gusti jamane jaman edan yen ora edan ra ketuman beca-becane wong kang lali isih beca wong eling Gusti. Jangan pernah engkau berhenti mencari inti selamat jalan sejahtera dan bahagia. Terkabul segala cita, terhindar segala bencana. Dengan rajin laku hidup yang penuh prihatin, kejarlah sampai kau dapat jadilah laron dalam dian. Takkan pernah berhenti walau dihancurkan badan. Waspada jangan sampai salah jika kau sudah dapat tanam di jiwa dalam tempat yang tepat. Dadi jamane lan dadi jangkane menungso lali marang apa kang ditindakake nuranine rusak cangkeme jeblak gusa-gusu najan kleru tetep wae do ditiru golek benere dhewe gak gelem disalahke sing penting tetep badok nek tenancane kere gak peduli men sampe dek uripe mung mampir ngombe nguntal bancane kancane nganti jeblok sak wetenge jamane edan yen ora edan ra ketuman beca-becane wong kang lali isih beca wong eling Gusti jamane edan yen ora edan ra ketuman beca-becane wong kang lali isih beca wong eling Gusti. Jack mikrofon yo. 1 2 3 4 Jalani yo dalam kesabaran hati, satu kesalahan berakibat mengerikan. Bagai kerasukan setan gundul yang mencoba menawarkan harta kekayaan dan jabatan. Terjerumus berbuat salah, hatimu jadi sampah, terseret ke alam terkutuk. Hati keruh, pandangan kabur, bangun jalan padahal tidur. Hidup bagai orang mabuk, bagai orang yang terkutuk. Menungso wes kaya kewan lagu ning ngluwi setan anggap nyawa wong dolanan salah siji doa teman. Apa wes kiamat? Apa pancen dilaknat? Uteke brangasan libes jalanan. Ngendi rasa tepo seliro anane mung uteke loro. Lah sing dhuwur sing isor senengane to santos waton iso kanggo karo ketok siji jut disosor. Nanti akan datang orang suci mengajak mencari kesatuan hati. Pakaian berdebu bagai orang gila, mondar-mandir di sepanjang jalan, kabarkan kepada semua orang. Itulah saatnya redanya kutukan zaman, berganti zaman penuh kesenangan. Rakyat jelata tertawa gembira, berlimpah makanan dan pakaian apa yang semua diinginkan. Zaman edan, yen ora edan ra ketuman, beca-becane wong kang lali, isih beca wong eling Gusti. Zaman edan, yen ora edan ra ketuman, beca-becane wong kang lali, isih beca wong eling Gusti. Zaman jamane wis ayem marayate padha tetem ati marem mati ayem anane mung mesam-mesem sing mau lambene jeblak saiki wis iso mingkem. Ngaku jare nabi Saiki eling Gusti kabeh pantungane Gusti mitra bayi eling-eling kabeh manungsa uripmu ning alam donya ngedoa angkara supaya uripmu mulya. Jamane edan yen ora edan ra ketuman beca-becane wong kang lali isih
Isih bejo wong eling Gusti Jaman edan yen ora edan ra ketuman bejo-bejane wong kang lali Isih bejo wong eling Gusti Jaman edan yen ora edan ra ketuman bejo-bejane wong kang lali Isih bejo wong eling Gusti Jaman edan yen ora edan ra ketuman bejo-bejane wong kang lali Isih bejo wong eling Gusti. Makasih. Gini loh Samuel, loh saya itu bukan Samuel Indratma tahu, saya itu Nasirun. Mereka ugek sak drita mel. Wangun ta ya nek dadi Semar ya. Ini tadi lagu tentang zaman edan. Zaman edan itu bagaimana? Bapak siapa ini namanya, lupa saya. Yuswantoro Adinugro. Saya Budi Pramono. Saya datang ke sini membawa keyboard sendiri. Sound sistemnya harus bagus. Kalau tidak bagus nanti saya pulang. Jalan kaki Jakarta ke Jogja. Mbah Lejar. Ini menyoroti zaman edannya Diponegoro ini bagaimana, Mbah Lejar? Ya, zaman edan ini kan sudah jelas toh. Ya. Zaman edan ini bukan baru sekarang, baru dulu. Sekarang ini malah tambah edan. Nek ora edan ora keduman. Oh. Lho, ning sing edan malah entuk apa-apa. Lho, kalau saya malah berbeda, Mbah Lejar. Ya. Saya itu yang edan malah simbahnya kalau saya itu. Daripada cucunya malah edan simbahnya. Loh, aku nek orang edan orang ngetutke kowe le. Piye karepe zaman edan itu dalam yang diuraikan lewat tembang Jawa itu menggambarkan zaman edan itu ewaya ing pambudi arep melu ngedan engko gek kepiye nek ora ngedan wis diedani dhisik apa ora tak tampa nek ana wong kedanan karo aku. Monggo akeh banget sing do edan karo aku. Nah kalau itu yang edan tuh Mbak Irina sama Mbak Lejar itu yang ya Irina itu meh edan karo aku ya. Lah inilah contoh-contoh zaman edan ini memang sudah digagas atau dipikirkan oleh orang zaman dulu ini. Kehidupan kita sekarang itu bagaimana? Wis digambarke zaman edan, ewoyo. Ya susah kalau tidak mengikuti edan. Engko kepiye nek melu ngedan malah saya tambah ora karu-karuan. Ternyata sampai sekarang ini malah justru lebih edan. Bayangin deh. Waduh. Sekarang ini coba kita ini bingung. Jane melu sapa to awake dhewe iki? Ya melu Guto ini yang nangkep aja. Justru sekarang ini ya kalau tidak kita itu mengembangkan, mempertahankan budaya kita, edane malah saya ndodro. Ning ora digatekke pengembangan budaya seperti ini, sapa sing arep melu mikirke? Nek ora pelaku iki, para pelaku iki terus bergerak dhewe-dhewe. Ya to, Le? Lho kowe iki kon melu gambleh meneng wae. Lah ya urun-urun iki timbangane mau sepaneng sedikit untuk intermezzo. Ya nek ngrungokke cerita mung sepaneng kan mumet. Melu edan. Nah saiki disene kita ini diberi kesempatan, waktunya agak panjang daripada kemarin. Wis kene tampil tinggal lunga karo pemimpine gatekke wae ora. Cilaka to? Lho ini budaya kita adalah milik bangsa kita, nek ora diuri-uri ning ya mung nguri-uri karepe dhewe. Nganti aku tahu bingung le. Mbah, ada orang tanya,
Kapan ada pentas? Waduh, liar mangsuli bingung. Pentas iki ana sing nanggap ning blas saiki ora tau ana wong seneng nanggap wayang. Loh, ini para pelaku seni mau kemana sekarang? Malah marilah, ayo para masyarakat kita, rakyat kita, bangsa kita nih, inilah adalah milik kita bersama. Budaya wayang di segala bidang itu bisa menjadi kasanah budaya milik bangsa. Harus kita uri-uri, gotong royongnya kepada masyarakat bagaimana. Ra ngono to, coba nek penemumu piye le? Coba Mas Rendra itu gimana tuh? Ah, Rendra. Menurut Ayo. perspektif dari Mas Rendra sebagai seniman muda teater. Coba. Janjane rada abot kowe. Kok abot? Kalau saya itu gini, Mbah. Ye. Gandeng saya itu teman-teman muda yang bergerak di dunia kesenian. Khususnya seni pertunjukan, Mbah. Ya. Kadang-kadang itu memang susah untuk menemukan pertunjukan-pertunjukan yang cetok. Artinya sekarang semakin maju, semakin berkembang ke depan, bentuknya semakin berubah-ubah. Kalau misalnya saya dan teman-teman gitu tidak mengikuti perkembangan zaman, akhirnya seolah-olah menjadi klasik, Mbak. Anjuk nanti takutnya nek klasik itu terus tidak ada yang nanggap, seperti kasus yang terjadi di pertunjukan wayang. Mungkin begitu, Mbak. Nek saya loh ini itu memang betul. Sekarang ini yang menjadi budaya seni kita wayang itu kan sudah tradisional seperti wayang Purwo. Tapi wayang itu bisa berkembang. Karena wayang itu tidak harus wayang Purwo saja. Wayang Purwo ya tetap kita pertahankan, kita uri-uri. Ini sudah menjadi budaya kita. Akar gitu. Ya, tapi wayang itu bisa berkembang karena seni wayang itu bisa digunakan untuk sebagai sarana menyampaikan sesuatu seperti malam ini. Ini kan juga bentuknya wayang, ya. Jadi wayang ceritanya itu kan tidak harus selalu klasik, iya, tidak harus klasik. Bisa mengikuti zamannya juga, ya, justru yang klasik itu biar klasik. Sekarang kita membuat sendiri perkembangan wayang yang bentuknya umpamanya seperti ini. Karena seni wayang dan budaya wayang itu ternyata bisa digunakan, menyampaikan itu gampang diterima. Contohnya, saya juga yang selalu meladeni para konsumen. Di Belanda itu semua bentuk apa saja minta dibuat wayang. Karena di sana untuk menyampaikan kepada generasi itu lebih gampang diterima. Misal iklan roti, ngoten wayang. Lah iya, wayang roti ada, wayang luwak, kopi luwak saja ada kok. Saya buatkan wayang kopi luwak karena untuk menawarkan kopi itu yang paling istimewa adalah kopi luwak. Ini juga dibuatkan wayang, bentuk wayang. Ini kan jadi fleksibel ngoten. Iya, fleksibel. Apalagi tentang sejarah. Kalau nanti sejarah lewat sejarah wayang sudah ada menyampaikan. Nah, ini sekarang buat secara jelas bahwa ini loh tokoh Diponegoro, ini loh tokoh pahlawan kita. Kita bisa ceritakan, ada pedoman ceritanya. Ini perlu juga dikembangkan, jadi berkembang. Budaya kita itu tidak harus klasik saja. Betul. Ya toh? Ya. Saya juga merasa begitu, Mbak. Termasuk teater itu jangan hanya klasik saja, membuat satu perkembangan. Apa ceritanya umpamanya kamu menceritakan lewat teater topeng juga bisa. Oh, nggih, bisa. Ya, coba apa pendapat kamu selanjutnya? Kalau itu benar. Yo rampung kalau itu benar. Ini ya soleh, loh, sing soleh iki kono. Nah, ini sekarang untuk intermezzonya sekarang ini biar dalangnya memberikan solusi dengan wayang yang ada itu. Iya. Dagelan itu. Nanti saya kasih solusinya. Nah, solasinya. Nah. Ini masih ada satu lagi lagu yang akan ditampilkan. Ini lagunya tentang tanah air Indonesia. Ciptaan Bapak Budi Pramono. Semoga Bapak Budi. Lagunya apa? Cinta Tanah Air Indonesia.
Oh. Ayo, tepuk tangan. Coba dinyanyikan lagunya. Hiburan ini. Dados. Lihatlah burung bernyanyi riang di pojok pohon, menggema penuh ceria menyambut matahari pagi. Hijau alamnya, burung pun terbang di antariksa, melayang-layang di udara. Oh alamku Indonesia. Terbanglah kau ke ujung dunia, jelajahlah negeriku tercinta. Tuhan ciptakan alam semesta, tanah airku Indonesia. Alamku alam khatulistiwa, membentang luas di cakrawala. Tuhan ciptakan alam semesta, tanah airku Indonesia. Lihatlah burung bergema di pucuk pohon, karena penuh ceria menyambut matahari pagi. Hijau alamnya, burung pun terbang ke antariksa, melayang-layang di udara. Oh alamku Indonesia. Terbanglah terbang di angkasa, jelajahlah negeriku tercinta. Tuhan ciptakan alam semesta, tanah airku Indonesia. Alamku alam khatulistiwa, membentang luas di cakrawala. Tuhan ciptakan alam semesta, tanah airku Indonesia. Kara-kara Ruhara Gurnita Bayu mesos lesus mawalesan lesan harta mulahno cacar bumi polo matek marti harta yang rat dene karo banru itu oh
kepala saya dipukul. Nah kalau dalang kan ada itu gedokannya itu. Ya jangan kepala saya kamu itu. Ngawur aja. Ndara saya Diponegoro. Kenapa kok Anda diam saja, Ndara? Wahai engkau Banteng Wareng dan Roto Nasirun. Ini Ndoro kita sedang bersedih kok kamu tertawa. Apa kamu habis pepayon lukisan gitu apa gimana? Kok tertawa? Oh, nggak urus. Sini tuh tombok malah situ tertawa. Ya Mbak Irina ya. Pokoknya ini kurang tahu. Bagaimana Pangeran? Aku kira perang suci ini akan aku akhiri, Banteng Wareng. Ini loh. Nanti dulu tuanku Pangeran. Tiba-tiba tuanku Pangeran berbicara seperti itu. Ada apakah gerangan? Tak ada angin yang bertiup. Tak ada mendung yang menggelanyut. Mendung. Kok menyanyi? Ada apa, Pangeran? Kabut asap peperangan terlalu lama mengepul. Aliran darah terlalu banyak menggenang. Jasad manusia terlalu buas bertimbunan. Aku tak tega melihatnya lagi, Banteng Wareng. Jika demikian tuanku Pangeran, harus ada cara lain agar perang ini cepat berakhir dan tuanku Pangeran meraih kemenangan, Pangeran. Esok sesudah bulan puasa, aku diundang untuk datang di Wisma Karisidenan yang berada di Magelang untuk mengadakan perundingan damai antara Belanda dan prajurit Diponegoro. Jika demikian, tuanku Pangeran, hendaknya tuanku haruslah berhati-hati dan selalu waspada karena Belanda itu sangatlah licik loh, tuanku Pangeran. Iya, Banteng Wareng. Aku tak akan lengah. Kelak aku tak akan mengenakan pakaian keprajuritan, agar niatku tidak dibaca sebagai seorang yang bermusuhan antara Diponegoro dan Belanda. Ya, kalau begitu saya siap mengikuti perjalanan tuan kemanapun saja. Ayo Banteng Wareng, ikutlah denganku ke Wisma Karisidenan. Roto juga ikut. Siap Pangeran, saya akan mengikuti kemanapun tuan.
tuanku Pangeran Diponegoro yang bergelar Sultan Heru Cokro Saidin Panotogomo. Terima kasih. Thank you well. Aku ucapkan karena engkau telah bersedia datang ke Wisma Karesidenan di Magelang sesuai dengan undangan yang telah aku sampaikan kepadamu melalui anak buahku, Kolonel Claren, yang dalam inti pertemuan ini akan membicarakan penyelesaian persoalan perang Jawa yang telah banyak memakan korban di antara kita. Pangeran, bagaimanapun juga aku telah berjanji untuk menuruti keputusan dari Gubernur Jenderal di Batavia. Mau tidak mau, Tuanku Pangeran harus menurut dengan keputusan yang telah memerintahkan kepada saya bahwa untuk segera hari ini pun juga menangkap Tuan Sultan Heru Cokro sebagai pemimpin perang Jawa. Karena Tuanku Pangeran sudah membuat kekacauan dan huru-hara di wilayah kekuasaan Sunan di Surakarta dan Sultan di Yogyakarta. Jenderal, apakah aku tidak salah mendengar ucapan yang baru saja engkau katakan? Seingatku, aku datang kemari memenuhi undangan darimu yang disampaikan oleh Kolonel Claren sebagai anak buahmu bahwa pertemuan hari ini di Wisma Karesidenan Magelang hanya untuk membicarakan perdamaian antara Belanda dan Diponegoro. Kolonel Claren juga mengatakan, kalaupun di dalam perundingan itu di antara kedua belah pihak tidak ada kata sepakat dan menemui jalan yang buntu, aku diberi kewenangan untuk kembali ke pesanggeranku. Tetapi kenyataan yang baru saja aku temui, belum sampai satu kata pun terucap dari dalam mulutku untuk berunding dan berbicara denganmu. Dan juga tercapainya kata damai belum disepakati. Engkau sudah bermaksud ingin memenjarakanku. Apa seluruh maksud dari pertemuan ini? Apakah engkau memang telah sengaja merencanakan pertemuan ini hanya untuk menjebakku saja, Jenderal? Aku menarik kesimpulan. Sebenarnya pertemuan ini hanyalah bersifat semu. Karena inti pertemuan ini engkau hanya ingin menangkapku saja. Pikiranmu terlalu melebihi pikiran seorang raksasa yang dungu, yang hanya bisa mengendap-endap di balik semak dan menyergap mangsa yang terlihat kelelahan. Tuan Pangeran, tetapi hari ini aku terpaksa harus memenjarakanmu agar perang Jawa dapat dihentikan. Letkol V.I. Rose, bawa kemari kereta kuda yang telah dipersiapkan untuk mengangkut Pangeran Diponegoro ke tempat pengasingan. Siap, Jenderal. Kereta kuda telah saya siapkan di sebelah timur Wisma Karesidenan. Jenderal! Janganlah engkau hanya bisa menangkap Diponegoro. Ayo, sekalian bunuhlah Diponegoro. Hei, rakyatku semua, dengarkan. Meskipun Diponegoro ditawan oleh Belanda, janganlah engkau surut ke belakang. Jiwaku akan tetap bersamamu dalam berjuang merebut hak-hak kita yang telah dirampas oleh para kaum penjajah. Kalau engkau tidak aku tangkap, perang Jawa tidak akan pernah selesai, tuanku. Hebat, hebat kamu, Jenderal. Sekarang engkau pasti senang telah bisa memenjarakan Diponegoro. Jenderal, seluruh pengikutmu pasti akan senang.
apabila aku telah berhasil engkau tangkap. Hebat, hebat. Engkau pasti akan mendapat sanjungan dan engkau pasti akan naik pangkat. Engkau adalah jenderal yang sangat hebat. Aku kagum. Aku kagum dengan kelicikan dan pikiran picikmu. Ketahuilah jenderal. Awal penangkapanku adalah awal keruntuhanmu atas bumi Jawa. Ibarat hari ini adalah terbitnya matahari pagi pada ujung timur Katulistiwa. Namun matahari itu sebenarnya adalah simbol kemenangan bagi Diponegoro dan bumi tanah Jawa. Hilang sirna harapan dan cita-cita, hancurlah tak berarti. Yang sibukasa bagaikan tak bernyawa, kepedihan di dalam hati takkan terlupa. Super TV. Pangeran, di mana engkau kini berada? Asaku, asamu bagai mimpi, relakan jiwa raga. Tertulis dalam takdirmu, jiwamu membesarkan rakyatmu. Kan ku rengkuh jiwa besarmu, kan ku bawa dalam semangatku. Kaulah kesatria yang tertulis untuk bangsa. Kau getarkan nafas bangsamu, kau hancurkan nyali musuhmu. Kau kaca benggala tak pernah mati untuk dikenal. Manusia tak ada yang sempurna. Kehidupan kerap tak sesuai cita-cita. Impian dan harapan kadang takkan datang sesuai keinginan.
Pangeran, kisah kepahlawananmu kan kuhadirkan ke dalam karyaku. Akan kutunjukkan kepada dunia betapa gigihnya perjuanganmu, Pangeran. Keberanian dan semangatmu untuk membela kaum dan negerimu sebagai inspirasiku di balik layar perjuanganku. Mingkar mingkuring akara akarana karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinukarta aketarta pakartining ilmu luhur tumrape wong tanah Jawa agama ageming aji